di sesi Rolling Horror Keliling bersama aku, Gabriela Tan. Untuk yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke guys, disclaimer dulu sebelumnya, karena aku tag videonya di rumah, yang mana rumahku itu dekat sama jalan, jadi mohon maaf kalau video ini akan sedikit terganggu sama suara kendaraan yang lalu lalang. Di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Kak Andi dari Medan. Berbeda dengan Rara di video sebelumnya, yang mana Rara bukanlah seseorang yang indigo atau peka terhadap hal tak kasat mata, lalu sesuatu yang besar terjadi pada hidupnya dan mengubah hidupnya 180 derajat. Kak Andi ini sudah indigo sejak dia anak-anak, dan sekarang karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata, Kak Andi juga membuat channel YouTube dengan nama Galang Horor. Kalian bisa cek videonya setelah kalian nonton video ini ya. Kejadian ini berlangsung sekitar setahun yang lalu, dimana saat itu Kak Andi dan temannya bernama Bang Hendrik itu bekerja sebagai tour guide untuk sebuah keluarga. Keluarga ini beranggotakan 6 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan kakek. Keluarga ini memang belum pernah berlibur ke sekitar Danau Toba, dan Kak Andi serta Bang Hendrik ini yang bertugas untuk membantu mereka dalam liburan mereka itu. Kak Andi dan Bang Hendrik ini juga menjemput mereka dan mengantarkan mereka sampai ke penginapan. Sesampainya di penginapan juga mereka membantu untuk menurunkan barang-barang berupa alat memanggang. Seperti biasa, seperti yang kita lakukan juga kalau lagi liburan yang menginap kayak gitu, itu pasti kita selalu bakar-bakar, memanggang, kayak bakar jagung, bakar ikan, bakar ayam, bakar sosis. Nah, keluarga ini juga berencana untuk menghabiskan malam mereka dengan membakar ikan dan membakar ayam. Mereka pun menikmati malam mereka membakar ikan, membakar ayam penuh sukacita sampai larut malam. Hingga akhirnya mereka pun istirahat karena kelelahan. Kak Andi memutuskan untuk tidur di dalam mobil, sementara Bang Hendrik gak mau tidur. Memang sengaja Bang Hendrik gak tidur karena Bang Hendrik pengen mancing di pemancingan yang terletak di sekitar penginapan itu. Tapi ditunggu punya tunggu, ikan-ikan itu gak kunjung memakan atau menyambut umpan dari Bang Hendrik. Bahkan umpan yang diberikan oleh Bang Hendrik itu kayak cuma disambar gitu aja. Karena sebel nggak dapat ikan, Bang Hendrik pun memutuskan untuk mencari ke pemancingan lain, yang mana jaraknya sekitar 30 menit dari penginapan itu. Karena nggak mau sendirian, Bang Hendrik pun membangunkan Kak Andi. Ayo bangun, kawannya aku mancing. Tapi Kak Andi yang males dan udah ngantuk pun bilang, kau aja lah sendiri, bukannya kau tadi juga mancing sendiri ya? Terus Bang Hendrik jawab, ini nggak dapat ikan nih, kawannya aku lah, ayo. Karena tubuhnya udah diguncang-guncang terus sama Bang Hendrik dan dia udah gak ngantuk lagi. Karena dibangunin sama Bang Hendrik itu, Kak Andi pun nurut. Begitu melewati pos security, mobil mereka pun dicegat. Sesuai aturan di penginapan itu bahwa siapapun yang menginap di sana dilarang atau tidak boleh untuk keluar di atas jam 11 malam. Saat itu jam 11 malam lebih dikit lah gitu. Tapi karena Bang Hendrik dan Kak Andi terus mendesak, akhirnya security itu membiarkan mereka untuk pergi. Tiba-tiba Bang Hendrik minta buat nyetir mobilnya. Kak Andi kaget, dia tahu kalau Bang Hendrik ini nggak begitu lancar nyetir mobil. Kak Andi bilang, kau kan nggak lancar nyetir mobilnya, nanti kenapa gimana? Tapi Bang Hendrik terus maksa dan membuat Kak Andi nggak punya pilihan lain selain menurut. Kak Andi pun bilang, ya udah, kau yang nyetir, tapi kalau aku kenapa-kenapa, kau yang tanggung jawab ya. Bang Hendrik jawab, alah, nggak usah lebay, gampang lah itu, aku ini udah mahir. Ternyata benar dugaan Kak Andi, kalau Bang Hendrik ini nggak begitu lancar nyetir. Bahkan ketika di tikungan, mereka hampir nabrak gerobak bakso. Melihat Bang Hendrik yang ternyata nyetirnya nggak begitu lancar dan bahkan hampir mencelakakan mereka, Kak Andi pun akhirnya bilang, sini aja lah aku yang nyetir, kok nggak pandai nyetir nih, lihat kita hampir bahaya, hampir nabrak orang. Bang Hendrik pun akhirnya nggak
nggak ngeyel lagi dan membiarkan Kak Andi buat nyetir kali ini. Hingga akhirnya mereka tiba di lokasi pemancingan yang Bang Hendrik maksud tadi. Lokasi itu terlihat begitu indah, arsitekturnya seperti zaman Belanda gitu. Tapi sayangnya lokasi itu tutup, nggak ada satupun orang di sana. Bang Hendrik pun kembali kecewa. Tadinya dia nyari ikan, tapi nggak dapet. Sekarang udah jauh-jauh ke sini, tempatnya tutup. Akhirnya Bang Hendrik dan Kak Andi memutuskan untuk ke dermaga. Bang Hendrik terlihat seneng banget, sumringah begitu lihat dermaga. Kesempatan emasnya buat nyari ikan kali ini harus dapat. Bang Hendrik langsung melempar umpannya, dan kali ini Bang Hendrik dapat. Setiap dia melempar umpan, ikan-ikan pun menyambutnya. Malam semakin larut dan angin yang berembus dari dermaga itu juga semakin kencang, membuat Kak Andi kedinginan. Bahkan jaket tebelnya pun gak bisa melindungi dirinya dari rasa kedinginan itu. Karena gak mau kedinginan, Kak Andi pun memilih untuk berjalan-jalan di sekitar dermaga itu. Jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas, sampai akhirnya dia tiba di sebuah tempat yang sangat ramai. Di sana kelihatan seperti pasar, ada orang berjualan, ada orang membeli. Mereka terlihat seperti tawar-menawar di pasar pada umumnya. Dan ada juga orang yang ingin ke ladang, serta yang membuat Kak Andi terheran-heran adalah ada anak-anak masih bermain di sana. Umumnya anak-anak itu pasti disuruh tidur oleh orang tuanya mulai pukul 9 malam. Gak ada orang tua yang membiarkan anak-anak berkeliaran selarut ini, bahkan hampir dini hari. Orang-orang di sana terlihat cuek sama Kak Andi, terkesan gak melihat Kak Andi. Kak Andi pun gak memikirkan itu, gak memusingkan itu. Kak Andi tetap berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya dia tiba di sebuah gubuk dan bertemu seorang nenek-nenek. Berbeda dengan orang-orang di sana, nenek-nenek itu ternyata melihat Kak Andi. Dengan ramah dia bilang, "Sini nak, mampir, kita udah nunggu kamu." Nenek itu juga menyodorkan sepiring ikan bakar. Kak Andi yang udah capek, udah ngantuk sejak tadi diajak Bang Hendrik ke sana kemari dan nunggu Bang Hendrik mancing, itu pun kelaparan. Dia lihat ikan bakar, dia pikir, aduh lumayan banget ikan bakar jam segini, perutku lagi kosong, pasti nikmat banget pikirnya. Dia pun menerima sepiring ikan bakar itu dan hendak makan. Tapi ketika hendak makan, seorang kakek-kakek tiba-tiba nyeret tangannya Kak Andi dan bilang, "Andi, kamu harus pulang, ini bukan tempatmu." Kak Andi kaget, dia nggak pernah lihat atau ketemu kakek ini. Kenapa kakek ini bisa tahu namanya? Tapi sebelum Kak Andi mendapatkan jawaban itu, nenek yang ngasih ikan bakar ke Kak Andi tiba-tiba terlihat marah. Dia menatap kakek itu dengan tajam dan bilang, "Beraninya kamu menyuruh dia pergi. Dia sudah datang ke sini dan kami sudah menunggunya." Tapi lagi-lagi kakek-kakek itu cepat sekali menarik tangan Kak Andi. Saking cepatnya, Kak Andi belum sempat tanya dia di mana dan siapa kakek itu. Kak Andi tiba-tiba sudah terbangun di tepian dermaga. Bahkan dia terbangun beberapa meter dari mobilnya terparkir. Di sana juga udah ada Bang Hendrik yang kelihatan cemas. Bang Hendrik bilang kalau Kak Andi sejak tadi hanya melantur, berjalan ke sana kemari dan berbicara tanpa siapapun mengajaknya bicara. Kak Andi bicara-bicara sendiri dan gak jelas omongannya apa, yang membuat Bang Hendrik akhirnya meninggalkan kegiatan memancingnya yang lagi seru-serunya karena melihat Kak Andi seperti itu. Hingga suatu ketika Kak Andi dan Bang Hendrik pun mengetahui suatu fakta bahwa salah satu dari ikan-ikan yang dipancing oleh Bang Hendrik adalah ikan yang dilarang oleh masyarakat sana
dilarang untuk dipancing. Masyarakat sana percaya bahwa ada satu jenis ikan yang sangat dilarang untuk dipancing. Karena kalau kita memancingnya, kita akan mendapatkan sial. Dan kumpulan orang-orang seperti di pasar yang dilihat Kak Andi, yang didatangi Kak Andi, itu adalah pasar gaib. Kak Andi masuk ke alam mereka karena ikan itu. Nenek-nenek yang menawarkan ikan bakar itu diduga menawarkan ikan yang dipancing oleh Bang Hendrik. Dari peristiwa itu Kak Andi pun merasa beruntung karena ia ternyata bertemu oleh kakek-kakek yang entah siapa menyeret tangan Kak Andi dan membuat Kak Andi terlepas dari pasar itu sebelum Kak Andi memakan ikan tersebut. Itu tadi pengalaman horor dari Kak Andi. Serem juga ya jadi indigo. Sebenarnya masih banyak pengalaman horor yang dialami oleh Kak Andi dan ingin Kak Andi ceritakan ke kita. Tapi baru ini yang bisa dia ceritakan. Semoga kedepannya Kak Andi mau bercerita lagi di sini. Gimana menurut kalian? Serem nggak? Kalian percaya ada pasar gaib? Atau kalian pernah nyasar atau disasarin oleh makhluk tak kasat mata dan masuk ke alam mereka? Kalau kalian ada pengalaman horor serupa atau lebih serem lagi, kalian bisa kirim ke email yang udah kutulis di description box ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.